Halo semuanya! Pernah kebayang nggak sih kalau lokasi geografis Indonesia yang super strategis ini sebetulnya adalah berkah sekaligus tantangan terbesar kita? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa posisi kita sebagai persimpangan dunia itu jadi kunci sekaligus jadi ujian berat buat kedaulatan dan masa depan bangsa kita. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan mendasar ini deh. Coba bayangin, ribuan pulau membentang di antara dua benua dan dua samudra. Sebenarnya, apa sih artinya semua ini buat kita? Buat kedaulatan dan kemakmuran Indonesia? Yuk kita dalamin bareng-bareng. Pertama-tama, kita bedah dulu fondasinya, posisi kunci Indonesia. Gini, untuk ngerti tantangannya, kita harus paham dulu dong apa kekuatan kita. Indonesia itu bukan sekedar negara yang besar, tapi juga poros maritim dan raksasa demografi dunia. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia alasannya. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Setiap poin ini adalah kekuatan yang luar biasa. Jalur laut kayak Selat Malaka itu bukan main-main loh, 40% perdagangan dunia lewat situ. Terus populasi kita nomor 4 terbesar di dunia, itu kekuatan yang masif. Belum lagi sumber daya alamnya, dari nikel sampai gas, semuanya itu vital banget buat industri global. Dan wilayah kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu lebih lebar dari benua Eropa. Kombinasi semua inilah yang bikin Indonesia jadi pemain kunci di panggung dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menganalisis semua kekuatan ini? Nah, kita akan pakai dua kacamata khusus, yaitu lensa geopolitik dan geostrategi. Percaya deh, kalau kita paham dua alat ini, cara kita memandang posisi Indonesia bakal berubah total. Gampangnya gini, geopolitik itu soal memahami apa situasinya. Jadi ini pure analisis kondisi yang ada, peta kekuatannya gimana, sumber daya ada di mana, jalur dagang lewat mana. Anggap aja kita lagi ngelihatin papan catur di permainan global. Nah, kalau tadi geopolitik itu papan caturnya, geostrategi itu adalah soal gimana cara kita mainnya. Ini adalah game plan atau rencana aksi sebuah negara. Jadi langkah-langkah apa yang mau diambil buat menang atau setidaknya buat melindungi diri berdasarkan kondisi di papan catur tadi. Nah, perbandingan ini bikin makin jelas ya. Geopolitik itu kayak diagnosis dokter. Dia cuma nganalisis kondisinya. Sementara geostrategi itu resep obatnya, rencana tindakannya. Satu menganalisis, yang satu lagi bertindak. Penting banget kita bisa bedain dua hal ini, supaya bisa melihat tantangan Indonesia dengan jernih. Oke, kita udah punya alat analisisnya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, ujian di garis depan. Disinilah teori-teori tadi diuji sama kenyataan di lapangan. Tepatnya, di perbatasan negara kita yang super luas itu. Di sanalah geostrategi kita diuji setiap hari. Jadi poin utamanya tuh ini nih teman-teman. Semua keuntungan geografis Indonesia yang luar biasa tadi ternyata datang sepaket sama tantangan yang sama besarnya. Posisi kita sebagai persimpangan global otomatis bikin kita jadi persimpangan buat berbagai masalah global juga. Ini benar-benar dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Dan inilah kenyataannya di lapangan. Setidaknya ada 3 tantangan utama. Pertama, sengketa wilayah. Pasti sering dengar kan soal klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara? Nah, itu salah satunya. Kedua, aktivitas ilegal. Ini banyak banget. Mulai dari illegal fishing yang bikin rugi negara ratusan triliun, sampai penyelundupan dan perdagangan manusia. Ketiga, ada ancaman non-tradisional. Mulai dari perompakan sampai terorisme yang manfaatin jalur-jalur perbatasan kita yang sangat luas. Setelah lihat semua tantangan tadi, kita sampai di bagian terakhir, kedaulatan di masa depan. Terus, kenapa sih semua ini penting buat kita semua? Jawabannya itu jauh lebih dari sekedar urusan pertahanan militer loh. Ini dia intinya. Kalau perbatasan aman, ekonomi kita juga jadi stabil. Kenapa? Ya karena sumber daya alam kita terlindungi dan investor pun merasa aman. Artinya juga, stabilitas sosial terjaga karena kita bisa mencegah masuknya ancaman dari luar. Dan yang gak kalah penting, ini bikin posisi tawar Indonesia di panggung dunia jadi lebih kuat, karena kita dipandang sebagai negara yang mampu menjaga rumahnya sendiri. Saya rasa kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Lautan yang luas ini sebetulnya bukan pemisah, tapi justru jalan raya yang menyatukan ribuan pulau kita jadi satu kesatuan. Dan namanya juga jalan raya, ya harus kita jaga bareng-bareng. Jadi sebagai penutup, saya ingin tinggalkan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Dengan semua potensi dan tantangan yang kita punya, kira-kira langkah strategis apa yang harus diambil Indonesia? Bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk benar-benar berjaya di tengah arus geopolitik dunia yang terus berubah. Jawabannya ada di tangan kita bersama.